2 juta setengah wae karo aku. Loh, saya ini juga punya mahasiswa yang saya didik untuk jadi YouTuber. Ngono kuwi. Jadi karena saya menyadari bahwa sekarang itu bisa jadi salah satu keahlian dan mereka tidak tahu akan kerja di bidang apa. Ya wis mereka pokoknya apapun harus bisa. Zaman sekarang semua harus bisa nih iso iku. Bu nanti rezekinya datang dari mana enggak tahu. Gitu. Yang penting kan kerja ya ngedit apa? Ya buat YouTube, jadi streaming ya toh, Pak. Ya berwirausaha. Jenenge wong lanang aja kakean sambat lah ya nggih ta. Lanang kok kakean sambat wis mati ya kono ae percuma sunat kan ngono, Pak. Nah ya. Mosok sunat kok tinggo. Itu lanang iku kudu bako, pertama kudu bako, kudu kerja keras, kudu pinter golek relasi, ya pinter golek bojo. Ora nek golek bojo iki nek sukses ae, Pak. Kan ngono, Pak. Iku berarti dirimu iku apa wae iku saiki usahane? Ya arsitek, ya interior, yo Interior apa? interior furniture lah, Pak. Heeh. Interior furniture terus arsitek desain arsitek interior furniture yang borong, ya handicraft, ya atau yo box aksesoris motor box touring itu malah dulu omset saya sebulan itu 200 juta di umur 21 tahun, Pak. Wah, ampun. Loh, karyawan saya tuh 15 orang, di mana 15 orang itu mantan-mantan orang mabuk. Dan sekarang mereka udah sembuh, saya didik semuanya sudah bisa membuat bengkel sendiri. Wah, ampun. Itu di usia 21 tahun, Pak. Tuh, karena dari STM kan saya murid jenengan, Pak ya. Dari STM kan saya jenengan tahu saya tuh. Jangan tahu saya toh dari STM toh kumpulan saya sama siapa? Sama guru BP, sama kepala sekolah, sama guru otomotif listrik. Karena bagi saya pengalaman mereka tuh lebih penting daripada pengalaman teman seumuran. Nek teman seumuran tuh buat hiburan saja. Betul. Karena teman seumuran tuh bisa diajak kerja, diajak berpikir keras ketika mereka mencapai umur yang sudah matang. Betul. Tapi bojone nambah sisi. Sisi Pak, nek sukses kabeh ya loro. Berarti pengen saya Pak ya perusahaan 5 perusahaan tuh buat isi 1. Engko nek dua anak 5 kan siji kan gitu. Betul. Nek buat perusahaan lagi 5 cabang, nah itu untuk bisnis yang keloro dan anak-anak kan gitu. Tahun piro rencananya? Tahun berapa ini sekarang berapa? 2021 ya? Ya 2030 Pak. Ya wis ah. Jenengan ikut denger. Berarti jenengan telu. Aku telu ora usah ndadak gawe perusahaan sih ah. Ya ora, aku mangan apa, Pak? Karena gini, Pak. Hidup itu bukan melulu mencari cinta, Pak. Karena hidup tuh harus dibayar dengan uang, Pak. Dan uang itu tidak segalanya. Betul. Iya toh. Sekarang cinta berumah tangga butuh cinta, lah mangan apa, Pak? Nguntal apa? Mati toh ya. Perasaan biyen aku ya kowe ngerti dhewe ya, Kak. Aku nikah ya ora modal apa-apa, modal cinta. Tapi Gusti Allah mencukupi segalanya. Sing dibutuhkan aku sekarang apa? Bukan perusahaan ya aku. Ridho istri. Sampai iku kowe duwe perusahaan 5, nek ora ndor istri repot nah tukaran. Yo ora apa namanya gini loh, Pak. Yo nek gak diizini yo gak tok jatan. Sekarang jatah 1. Sing penting ora entuk jajan. Sekarang nah, itu utama enggak boleh jajan. Jadi sekarang 1 bulan dikasih kita stok ke istri 50 juta. Ora nek dipedhot apa ora mumet, Pak? Ya. Sing penting iku masalah dunia iku akeh sithik iku. Akeh sithik dunia iku kadang ngene ya bisa nikmati kadang ora. YouTube pikiran lagi pengen dibojo. Iki siap-siap iki. Iki sing YouTube sing urung ya. Sesok berarti mau kan wis telu ya. Telu 50 wis 150. Sesok YouTube 50 berarti akeh kuwi 200. 200. Tunggu 5 tahun bahkan 3 tahun kemudian 3 tahun mulai saiki ya, Pak ya. Saya pengen buat akun YouTube tuh 5 tekan 6 7 lah. 3 tahun lagi, Pak. Kalau malah nek ini order saya jadi turun tahun ini mungkin 5 bulan lagi. Aja sesuai aku dia konten kayak aku duwe 7 kontennya. Sekarang kan satu aku kan jalan bilang berapa? 2,5 ya. Besok 4 juta pun saya bayar, Pak, tenang. Weh, ya sesuk berarti ora 2,5 ya. 1 juta dong. Kan orderan semakin banyak semakin murah. Iya ngono ya. Ora apa-apa.
Nek 10 ndak wis ketok 10 juta. Ya wis muga-muga lancar bae pokoke. Wis pokoke iku konten-kontenmu apik iku, taruh ning YouTube jos iku tenan ta. Pesan saya untuk kaula muda masa kini ya. Iya. Anak milenial ya pesan saya. Betul ya. Aja kakan sambat. Wong lanang kudu fighter tenanan itu harus bener-bener fighter. Nek cuma sambat, ngeluh, randu duit, randu semua daro wae lah. Percuma urip kang ngono. Jenenge wong lanang kudu piye ya? Tahan banting, ojo ngantek gampang kena mental, dinyek. Bodoh amat dengan omongan orang lain, yang penting kita sekarang harus benar-benar harus bisa bagaimana ya itu memahami diri sendiri. Aku mau ngopo, aku mau bagaimana ke depannya, harus punya target. Karena sekarang usia produktif saya kok di umur 21 jadi pengusaha gitu, karena motivasi saya sejak umur berapa ya STM 2000 berapa lali aku Pak. Wis pokoknya di umur 19 tahun tuh saya udah mulai borong. Dan saya punya target usaha saya 3 tahun ke depan harus jadi, dan alhamdulillah ya jadi juga. Karena berhubung yang saya punya tuh kuncinya satu, ngolahnya itu dunia keterampilan, itu dasar utamanya Pak. Iya betul. Harus punya keterampilan, ojo berpintar keterampilan maling ojo. Minta dibooking Pak. Pak. Nek maling waktu ora apa-apa, maling waktu. Karena dari sejak umur 19 tahun sampai sekarang saya umur 31 tahun itu tidak ada waktu untuk bertele-tele, jadi tidak ada waktu untuk bersantai. Bahkan kegiatan saya hari besok itu pun sudah saya terjadwal dini hari. Luar biasa. Dari mulai bangun tidur saya kerjain apa sampai tidur, dan saya bagi waktu dengan keluarga tuh ada jamnya sendiri-sendiri. Ini itu semua terjadwal, karena nek ora terjadwal engkau gawean sih mlebu ketunda-tunda. Order yang mau masuk, rezeki yang mau masuk itu ketunda-tunda karena apa? Karena kita malas. Ngomong-ngomong ini mengenai tender yang sudah dilakukan, tender apa saja? Contoh misalkan yang craft dulu nih, tendernya buat aja. Sepertinya pertama buat robot gitu ya. Kalau yang robot itu kemarin itu ada yang nawar. Yang pertama iseng sih Pak. Kalau yang Indicraft itu sebenarnya saya iseng karena ada teman saya itu datang minjem uang ke saya kan. Mas aku mbak jadi duit. Itu piro? Itu piro 500 aku urung duwe. Terus ngene ae keterampilanmu apa? Coba Indicraft gawe iki iso gak tak gitu kan to. Gak iso aku gak mudeng carane. Loh, kowe pemain Indicraft lama kok gak mudeng carane gawe truk miniatur, buat ini enggak iso. Piye? Ya wis tak garape, aku silai alate. Dan akhirnya saya dipinjemin alatnya dia toh. Itu berebutan. Saya membuat pola truk miniatur, desain pola, karena berhubung saya bakat saya dari sejak kecil umur berapa ya? Kelas 4 SD itu saya sudah bisa membuat desain 3 dimensi. Jadi saya kembangkan untuk membantu teman yang butuh duit dan itu tadi pekerjaan. Akhirnya saya membuat membuat Indicraft. Delalahe kok saya punya relasi ya itu. Mumpung Cik Nomi perbanyaklah relasi. Jangan relasi yang seumuran kalau bisa lah ya. Kalau bisa jangan yang seumuran. Kalau bisa yang di atasnya. Misalkan kalau jenengan masih umur 17 tahun, cari yang umur 30 atau 40. Karena di situ nanti jenengan ngumpul orang itu, karena nanti dari kumpulannya jenengan itu nanti semua dikasih pencerahan Pak. Pencerahan kayak dikandani lah. Betul. Dikandani sama aku ya, semua boleh sopo le bakatmu boleh ini ya dikandani kayak seperti itu. Itu relasi. Lah. Sampai mana Pak? Aku ngantek lali Pak. Nah, iku. Jadwal aku kayak pakai Pak. Ngantek lali aku Pak. Ya tendernya iku piye tendernya? Berhubung urutannya seperti itu, ndelalah saya punya teman dari Pemkot, terus teman dari LSM. Aku ini Pak, tolong saya minta bantu, ini berhubung warga juga banyak yang butuh pekerjaan, berhubung pekerjaannya juga sepi, tolong dibantu, saya pengen stand pameran. Kebetulan dari pihak teman saya LSM itu dapat kenalan di kota aku itu, di kota Klaten itu saya dikasih tempat untuk pameran. Pada saat itu dikasih stand ukuran berapa? 3x3. Kebetulan saya pun nggak punya sampel. Berhubung pamerannya 3 bulan lagi, saya langsung ngebut tuh 3 malam tuh buat pola 3. Yang pertama tuh miniatur jeep, yang kedua tuh truk, jeep, terus eskavator. Itu ada skalanya semua, terus robot Gundam itu untuk pameran di Klaten. Saya kebut sampel 3 minggu selesai itu.
Padahal pengrajin-pengrajin yang di daerah yang udah paham betul cara membuatnya itu pun nggak mampu untuk buat 3 sampel itu dalam waktu 3 minggu itu nggak mampu, karena komponennya setiap produk itu minimal 100 komponen Pak. Minimal 100 komponen, padahal yang gundam itu ada berapa? 500-an komponen. Itu belum lagi yang transformer ada 5.000 komponen. Karena saya membuat pola di sini jagani nek misalkan order medun itu semua khalayak lama yang pengen pekerjaan itu bisa mengerjakan, nggak harus hakiki itu nggak harus, karena nek udah mulai produksi itu bisa cepet kan gitu, prosesnya assembling Pak. Nah terus dari situ singkat cerita sampel jadi bla 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 bla, kita ikut pameran, adalah dilirik sama orang Surabaya itu suruh buat sampel tas. Kebetulan saya juga buat tas itu, tas batik, tas lurik campur tas kayu lurik lah, kombinasi kayu sama lurik. Nah pada saat itu saya buat jebret, mereka pesen sampel tok itu berapa 5. Begitu sampel 5 jadi, mereka mau order 60 pieces, sedangkan tas saya itu harganya minimal 500.000. Lah berhubung 500.000 itu jadi jebret, sampel jadi, corona turun, Pak, itu repot. Corona turun Pak, pada itu uling semua, perusahaan-perusahaan mulai uling. Akhirnya ini tahun ini udah 2 tahun kena corona, udah mulai muncul lagi, udah mau mulai beribik lah. Nah sampel dari mulai handicraft, terus home decor, itu kebetulan yang home decor saya itu udah masuk ke pasar Australia. Yang handicraft ini besok untuk persiapan pameran di Jerman. Itu saya yang handicraft, ini tak ceritake dawa meneh Pak. Singkat cerita iki handicraft udah kelihatan, ordernya udah kelihatan. Yang pertama, yang kedua itu saya yang di bidang jasa perencanaan dan konstruksi, desain arsitektur, desain interior furniture, desain konstruksi. Itu saya udah dapat pekerjaan sekarang. Ada order lagi nih dari Jepara, Sultan Jepara kan gawe ini resort, cafe, terus taman bermain anak, kolam renang, homestay, terus komplit lah di luas tanah sekitar 2 hektar di daerah Jepara. Nah itu belum lagi usaha saya yang itu apa jenenge Pak, makanan, roti, terus box, gerak di roti juga, box, aksesori box motor itu sementara vakum dulu karena di wisata sekarang tutup Pak, karena COVID Pak. Jadi aksesori itu saya tutup dulu, saya keep dulu, berhubung itu memerlukan banyak modal juga. Karyawannya biar? Nah, karyawannya sekarang nganggur dulu Pak, mencari pekerjaan lain, skip dulu. Karena nggak ada yang dikerjakan yang apa gitu. Nah kebetulan kemarin pas COVID dapat setahun ya, musibah COVID ini dapat setahun, 2000 berapa ya? 2020 ya? Ya 2019 COVID turun, itu perusahaan Jepang itu namanya perusahaan apa ya? Yang buka di Jakarta itu dia membuat aksesoris seperti handle, engsel dan sebagainya. Dia mantau usaha saya yang saya rintis sejak 2013. Dia tuh ternyata mantau Pak, Jadi mantau desain saya sejak 2011 sampai sekarang. Terus pas 1 tahun COVID itu dia telepon, Mas ini saya manajer dari perusahaan ini Jepang. Jenengan kan saya melihat track record jenengan buat desain itu selalu menarik Mas. Jadi setiap tahun itu kok desain jenengan itu terlalu menarik dan pembelinya pun luar biasa gitu. Itu saya mantau Mas dari Aceh sampai Bali, saya memantau produksi jenengan kok yang dikeluarin mesti desain terus, misalkan desain 2011 kayak gini untuk touring, desain 2012 seperti ini untuk touring. Terus gimana masa kerjasama? Jenengan ikut saya di Jakarta. Oh saya nggak mau toh Pak, maksud saya buka perusahaan di Jakarta. Mending gini Pak, berhubung di Klaten itu banyak yang membutuhkan pekerjaan, mending jenengan buka saja di Klaten, cabangnya saya yang megang. Lah, dan ternyata pas saya ngomong itu mereka tuh pada meeting Pak, jadi di loudspeaker, pas meeting di loudspeaker. Oke Mas, siap Mas, nanti saya hubungi lagi. Lah butuh berapa tuh Mas kalau untuk membuat
aksesoris box motor itu butuh anggaran berapa tuh Mas? Kalau kemarin tuh saya hitung, saya riset itu butuh dana anggaran 5 miliar untuk sekali produksi tahap awal. Itu pabriknya nyewa loh Mas. Kita nyewa gudang loh, nyewa pabrik untuk membuat sebuah produk namanya box plastik untuk aksesoris sepeda motor. Itu butuh anggaran 5 miliar, dari termasuk kita punya armada sendiri, karyawan, mesin injeksi plastik, biji plastik, moldingnya, sampai mesin press, membuat mesin dan sebagainya, itu nanti komplit di angka 5 miliar Pak. Itu udah jalan. Nah, pemasarannya kemana? Pemasaran nanti udah ada tim sendiri Pak, pemasarannya. Nah, itu nek misalkan deal Pak, nek misalkan iya dengan anggaran segitu, itu saya prediksi dengan teman-teman marketing itu 1 bulan kita punya omset sekitar 3M. 1 bulan 3M. Nah itu kita cuma mengerjakan dari pabrik yang kita buat anggaran 5 miliar itu, kita hanya mengerjakan satu produk saja loh Pak. Misalkan kita nambah mesin lagi yang dengan harga mesin injeksi itu second ya baru ya mahal. Nek second itu harganya kemarin saya tanya 1,7M. Mesin injeksinya tuh Pak, itu belum molding, kalau moldingnya 500 juta. Itu satu produk Pak. Misalkan kita buat beberapa produk, ya wis tinggal ngalikan aja Pak. Lah ini alat-alatnya kan lagi mandek nih pembuatan itu lah. Terus mesin-mesinnya piye? Mesin-mesin pembuat box itu. Ya ora karaten. Ya tetap dipanasi. Soalnya sensei saya ini nggak kepake itu karaten. Panasi lah, jangan enggak rumah. Nek alatnya enggak rumah. Orang istri aja perlu dirawat, tidak punya nggih Pak. Iya ngono ya. Masuk mesin enggak dirawat. Iya. Wis intine pesan saya untuk anak muda ya aja kakek sambat, perbanyak relasi. Perbanyak ibadah, sedekah ya aja lali, karena manfaat sedekah itu luar biasanya setengah mati. Tambah lagi. Satu lagi. Sedekah itu luar biasa. Iya. Jadi nek jenengan sedekah jenengan semua ya sedekah di keadaan tidak punya apa-apa, balasannya 10 kali lipat. Iyalah. Ini nggak percaya Pak, sudah berapa kali ya? Wah, berulang kali. Jadi ketika saya memberi orang datang kita beri dengan apa yang kita punya, sedangkan kita tidak punya apa-apa. Nggak nunggu lama, karena Allah itu nggak memberikan itu langsung, besoknya langsung dikasih. Sampai saya buat sampel itu kan nggak punya uang tuh Pak. Berhubung semua transferan mandek gara-gara COVID, uang itu kan nggak bisa masuk transferan. Karena ya mereka kan terkendala di anggaran. Akhirnya malam hari itu saya zikir, sholawatan, terus habis itu sambat sama yang di atas di depan rumah, ngopi, habis ngopi ngerokok sambat kalau bisa baik. Gusti, saya pengen membuat sampel ini tujuannya untuk mengalihkan banyak orang di situasi pandemi yang sulit akan pekerjaan. Pun kalau nyuwun kemawon, berhubung alat-alat saya juga nganggur, saya minta bantuannya ya Allah Gusti, minta ini beli beberapa bahan buat sampel ini tadi. Pun matur suwun, tidur. Nggak tahu kenapa besok pagi itu temen ngantarin 3 juta loh, cuma-cuma gratis. Padahal saya nggak minta siapapun, nggak minta pertolongan siapapun kecuali Allah. Wis langsung besok gratis. Berarti untuk sambat ya karo Gusti Allah. Iya, ora ngono ya. Karo gendaan rengko. Gendaan gundul. Terus nek sedekah Pak ya? Hah? Iya. Kalau sedekah itu keadaan gak ada apa-apa langsung dibagi oleh itu istri saya tuh bersini ya Bung ya. Jadi punya 2 piring itu cukup buat makan saya sama istri saya. Punya, ini soal sedekah ya, punya nasi cuma pada saat keadaan COVID itu kan ekonomi semua serba maut. Punya 2 piring, punya kopi, punya teh sama gula itu cukup buat 12 juga. Delalah konco dolan njaluk mangan. Wis mangan perlu gendake ya. Lah wis mangan wis. Gitu Pak. Wong njaluk mangan kok enggak dikei. Akhirnya enggak tahu kenapa pas zamane warga lho punya Bang. Nah, enggak tahu kenapa kita kasih mereka makan kenyang. Mereka kenyang Pak, padahal kita lapar loh. Loh, itu saudara Pak ya. Padahal kita lapar. Enggak tahu kenapa besok paginya tuh ada yang ngasih beras 1 kilo, karung, ada yang ngasih gula, kayak sakor segede loh.
Tung ilmune sedekah ikhlas sih kayak ngono Pak. Langsung dibales Pak. Itu langsung gak usah ngenteni suwe-suwe. Esuk-esuk langsung dibales. Kayak gitu. Ampuh iki. Jadi cara para kiai ilmu rasa Pak. Rasa. Iya lho. Iki wis jangan Mbah Remo. Iki matolene metu. Matolene kan. Ya sih ngono iku emang. Aku yang ngono kuwi nek ora ada duit ya, duite sisa iku lebono mesti duit. Paling membek ana sapa. Engko nduwate akeh. Jadi kita buat nganu sih yo. Ya sembarang nek suku-suku kayak wong sing buta. Mau pengen ora ono lebono masjid sana. Wis mati-matilah. Jebule kok baleni akeh. Nama. Gak ono. Wong janjine Gusti Allah nek wong menungsa urip tansah iman karo aku kan dicukupi kabeh urip. Ngono kuwi. Oke, wis luar biasa. Luar biasa. Jangan lupa mau suruh subscribe, Mak. Ngomong-ngomong apa? Jangan lupa kita subscribe, lonceng dan share-nya ya.